Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrizal Barmus Anhar dari Prodi Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bisnis model kanvas perusahaan Microsoft, yang mana pada presentasi ini dibawakan oleh saya sendiri pada mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship dengan Ibu dosen Ibu Rati Anggoro Wilis di ujian akhir semester ganjil tahun ajaran 2023-2024. Sebelum membahas mengenai studi kasus pada Microsoft Corporation, ada beberapa poin yang akan saya bahas terlebih dahulu. Yang pertama adalah model bisnis, yang kedua adalah BMC atau Business Model Canvas, yang ketiga adalah fungsi BMC. Yang pertama, apa itu model bisnis? Model bisnis adalah gambaran mengenai bagaimana usaha atau bisnis yang akan dilakukan, lingkup produk desain, hingga strategi marketing tiap model bisnis berbeda dengan yang satu dengan yang lainnya. Eh, Model bisnis ini meliputi ada 3 elemen. Yang pertama ada produk, yang kedua ada mengenai desain, yang ketiga adalah mengenai strategi marketingnya. Selanjutnya, apa itu BMC atau Business Model Canvas? Business Model Canvas atau BMC adalah alat manajemen strategis untuk mendefinisikan serta mengkomunikasikan ide atau konsep bisnis dengan cepat dan mudah. BMC berbentuk dokumen satu halaman yang bekerja melalui elemen fundamental bisnis atau produk, serta menyusun ide dengan cara yang koheren. Di sini ada elemen model bisnis, ada 9 model bisnis, elemen model bisnis. Yang pertama ada customer segment atau segmentasi konsumen. Menentukan segmentasi pelanggan dengan tepat dari awal. Selain itu, menentukan siapa yang akan menjadi target bisnis, segmen pelanggan mana yang berpotensi membeli produk ataupun jasa. Model yang kedua ada value proposition atau proporsi nilai konsumen. Setelah menentukan siapa saja target konsumen, kemudian kita harus tahu bagaimana bisnis kita bisa bermanfaat bagi para pelanggan. Proporsi nilai atau value proposition akan menjelaskan mengenai poin-poin ataupun nilai yang ditawarkan oleh suatu bisnis untuk segmen konsumennya. Yang ketiga ada channel atau saluran. Channel atau saluran adalah media interaksi antara pebisnis dengan para konsumen untuk menyampaikan produk dan juga layanannya. Penentuan saluran ini merupakan salah satu faktor penentu kesuksesan dalam menjalankan bisnis. Lalu ada elemen customer relationship atau hubungan konsumen, menentukan bagaimana bisnis kita berhubungan dengan pelanggan, pahami bagaimana cara menjalin sebuah hubungan dengan pelanggan agar mereka tidak berpaling kompetitor. Yang selanjutnya ada revenue streams atau sumber pendapatan, adalah sumber-sumber yang berkontribusi mengisi kas perusahaan, baik secara langsung melalui proses pertukaran produk jasa atau tidak langsung. Yang selanjutnya ada key resource atau sumber daya, menggambarkan aset-aset yang dinilai penting untuk menentukan keberhasilan dan peroperasian model bisnis. Aset yang dibutuhkan untuk menawarkan dan menyampaikan value proposition elemen ini dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu fisik, intelektual, manusia, dan finansial. Selanjutnya ada key activities atau aktivitas yang dijalankan, merupakan sebuah elemen yang menggambarkan mengenai semua aktivitas yang berkaitan dengan bisnis. Semua aktivitas tersebut harus menghasilkan value proposition perusahaan. Selanjutnya ada elemen key partnership atau kerjasama, kunci kerjasama, partner, elemen yang berisi mengenai daftar sumber daya di luar perusahaan yang diperlukan untuk mencapai key activities dan juga menyampaikan value ke pelanggan. Partner utama ini bisa berupa third party, seperti hanya supplier, mitra bisnis, ataupun perusahaan lain yang mendukung kegiatan bisnis. Selanjutnya ada setelah key partnership, yaitu ada cost structure atau struktur biaya, mencakup peralatan biaya untuk mengoperasikan pengoperasian bisnis sesuai dengan value proposition. Selain itu juga mengelola anggaran bisnis secara lebih efisien untuk meminimalisir risiko kerugian dan juga kondisi keuangan perusahaan yang tidak sehat, seperti menyusun laporan keuangan dan juga pembukuan yang baik. Lalu poin yang ketiga, kita akan bahas mengenai fungsi dari BMC atau Business Model Canvas. Fungsi BMC itu apa saja? Yang pertama ada
Memberikan gambaran model singkat bagaimana cara merumuskan bisnis yang baik dan benar. Lalu fungsi yang kedua, menjalankan poin per poin dari setiap elemen hingga pebisnis mudah memahaminya dengan jelas. Lalu poin ketiga, dari fungsi BMC adalah penggambarannya dalam bentuk kanvas visual yang berukuran besar sehingga pebisnis dapat mengerti dengan cepat. Lautnya, fungsinya adalah pebisnis maupun pemangku kepentingan mudah untuk mengedit karena dapat diganti dengan cepat. Sebenarnya, sebagian besar startup lebih menyukai penggunaan bisnis model kanvas sebagai kerangka kerja. Selanjutnya, mampu menjelaskan aspek bisnis yang terkait suatu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir, fungsi dari BMC ini adalah mampu digunakan untuk memandu diskusi bisnis agar berjalan efektif. Lalu kita akan melanjut pada case study atau studi kasus pada perusahaan Microsoft atau Microsoft Corporation. Sebelum kita gali lebih dalam lagi mengenai Microsoft Corporation, kita akan bahas mengenai BMC dari Microsoft Corporation. Di sini customer segmentnya ada consumer dan enterprises. Yang kedua ada channel. Channel di sini pada BMC Microsoft ini yang pertama ada Microsoft Website, yang kedua direct sellers and resellers, yang ketiga ada retailer, dan yang keempat ada OEMS. Yang selanjutnya ada customer relationship mengenai self-service atau consumer. Yang kedua ada sales and support atau enterprises. Yang selanjutnya ada value proposition, di mana value proposition ini menjelaskan mengenai operational system, window, dan productivity suite atau office. Yang kedua ada cloud service. Yang pada elemen yang key activities pada BMC Microsoft Corporation ini menjelaskan mengenai software development dan juga marketing and sales. Maksudnya key resource pada Microsoft Corporation ada 2 poin. Yang pertama ada user base, yang kedua ada property software. Yang selanjutnya key partner di sini menjelaskan tentang app developers. Yang selanjutnya cost structure ada 3 poin mengenai software development, people, and cloud infrastructure. Yang terakhir ada revenue stream. Di sini menjelaskan 2 poin. Yang pertama ada licenses dan subscription. Ini adalah gambaran umum sebelum kita jelaskan satu persatu tentang bisnis model kanvas pada Microsoft Corporation atau perusahaan Microsoft. Nah, ini profil mengenai perusahaan Microsoft. Microsoft Corporation adalah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berpusat di Redmond, Washington, Amerika Serikat, yang mengembangkan, membuat, memberi lisensi, dan mendukung berbagai produk dan jasa terkait dengan komputer. Perusahaan ini didirikan oleh Bill Gates dan Paul Allen pada tanggal 4 April 1975. Industri teknologi telah berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir dengan perusahaan seperti Microsoft Corporation yang memimpin dalam inovasi dan solusi produktivitas. Pada tahun 2021, ukuran pasar perangkat lunak global diperkirakan bernilai 556,91 miliar US dollar dengan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan gabungan atau CAGR sebesar 10,7% dari tahun 2021 hingga 2028. Demikian pula industri komputasi awan diperkirakan akan mencapai 832,1 miliar dolar pada tahun 2025 dengan CAGR yang luar biasa sebesar 17,5% dari tahun 2020 hingga 2025. Statistik ini menunjukkan potensi pertumbuhan industri dan kepercayaan investor terhadap perusahaan berbasis teknologi. Microsoft Corporation adalah pemain terkenal di industri teknologi yang telah menawarkan perangkat lunak, perangkat keras, serta produk dan layanan berbasis cloud berkualitas tinggi selama lebih dari 4 dekade. Model bisnis perusahaan telah dikuasai secara menyeluruh dengan saluran mitra, proporsi nilai, sumber daya utama, dan aktivitas yang kuat. Dalam postingan blog ini, kita akan mempelajari mengenai Canvas Corporation untuk memahami faktor kunci keberhasilan aliran pendapatan dan struktur biaya perusahaan. Pada model bisnis, elemen yang pertama kita akan membahas tentang customer segment. Microsoft Corporation melayani berbagai pelanggan termasuk individu usaha kecil dan menengah.
perusahaan besar, lembaga pendidikan, dan organisasi pemerintahan. Setiap segmen pelanggan memiliki permintaan dan persyaratan unik, dan Microsoft menyediakan solusi khusus untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang pertama ada kebutuhan bagi perorangan, yang kedua ada usaha kecil dan menengah, dan yang ketiga ada perusahaan besar, yang keempat ada institusi pendidikan, dan yang kelima ada organisasi pemerintahan. Pada penggunaan perorangan, biasanya perorangan ini diberikan fasilitas dari Microsoft Word ini sistem operasi Windows, Office Suite, konsol game Xbox, dan Skype untuk bekerja, berkomunikasi, dan terhubung dengan orang lain. Untuk usaha kecil dan menengah, Microsoft memfasilitasi sistem operasi Windows, Microsoft Office 365, dan lain sebagainya untuk menyederhanakan operasi, meningkatkan kolaborasi, dan meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, untuk perusahaan besar, Microsoft membantu mendorong transformasi digital, meningkatkan efisiensi operasional, dan meningkatkan pengalaman pelanggan dengan beberapa fitur yang diberikan oleh Microsoft. Yang keempat, di institusi pemerintah, Microsoft bermitra dengan lembaga pendidikan, industri pendidikan, lembaga pendidikan dan penelitian, termasuk MIT, Stanford, dan Carnegie Mellon, untuk berkolaborasi dalam proyek penelitian yang bertujuan untuk memajukan teknologi dan inovasi. Dan yang kelima, untuk organisasi pemerintah, Microsoft memberikan solusi kepada organisasi pemerintah untuk beroperasi lebih efisien, meningkatkan keterlibatan warga, dan meningkatkan keamanan. Jadi ada 5 segmentasi konsumen pada Microsoft Corporation. Yang pertama ada perorangan, yang kedua ada usaha kecil dan menengah, yang ketiga perusahaan besar, yang keempat ada institusi pendidikan, dan yang kelima ada organisasi pemerintah. Lalu yang kedua, value proposition. Microsoft Corporation telah menjalin kemitraan penting dengan berbagai bisnis untuk meningkatkan produk dan layanannya. Hubungan ini sangat penting dalam penyampaian solusi perangkat lunak berkualitas tinggi dan andal. Berikut adalah beberapa kemitraan utama perusahaan. Yang pertama, mitra dari Microsoft Corporation ini bermitra pada teknologi inovatif dan andal. Produk dan layanan dikembangkan dengan teknologi tercanggih dan mengantisipasi kebutuhan pelanggannya. Yang kedua, produk yang fleksibel dan tepat disesuaikan. Yang ketiga, ada integrasi dan kompatibilitas yang mulus. Yang keempat, peningkatan pengalaman pengguna. Dan yang kelima, dukungan komunitas skala besar. Selanjutnya, pada elemen channel dari elemen BMC Microsoft Corporation ini ada 4 poin. Yang pertama ada 2, akan dibahas secara dua tahap. Yang pertama ada penjualan langsung, yang pertama ada penjualan langsung, dan yang kedua adalah penjualan tidak langsung. Di penjualan langsung, Microsoft membuat sebuah toko Microsoft, yang kedua ada toko online, yang ketiga tim penjualan perusahaan, dan yang keempat jaringan mitra Microsoft. Pada toko Microsoft memiliki toko retail di seluruh dunia, tempat mereka menjual produknya langsung ke pelanggan. Pelanggan tidak hanya dapat membeli produk Microsoft, tetapi juga dapat merasakannya melalui demonstrasi langsung. Yang kedua ada toko online. Toko online resmi Microsoft melayani pelanggannya di seluruh dunia. Mereka menawarkan berbagai produk seperti perangkat lunak, perangkat keras, dan aksesori. Platform ini memungkinkan pelanggan untuk membeli produknya secara instan hanya dengan 1 klik. Yang ketiga, tim penjualan perusahaan. Tim penjualan perusahaan Microsoft melayani bisnis perusahaan dan lembaga pemerintah. Mereka menawarkan solusi dan layanan yang memenuhi kebutuhan spesifik klien mereka. Dan yang keempat, jaringan mitra Microsoft. Jaringan mitra Microsoft atau MPN adalah program yang dirancang khusus untuk mitra Microsoft. Jaringan ini memungkinkan mitra untuk menjual produk dan solusi Microsoft serta menawarkan dukungan teknis kepada pelanggan mereka. Yang selanjutnya dilihat dari saluran penjualan tidak langsung. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, produsen peralatan asli atau original equipment manufacturer atau OEM. Microsoft bermitra dengan OEM seperti Dell, Lenovo, dan HP untuk menawarkan perangkat lunak mereka pada perangkat siap pakai seperti laptop dan desktop. Yang kedua, toko online. Microsoft juga bermitra dengan toko retail seperti Best Buy, Walmart, dan Amazon untuk menjual produk mereka. Hal ini memungkinkan Microsoft menjangkau basis pelanggan yang lebih luas melalui jaringan toko retail yang sudah ada. Lalu,
penjualan titel langsung yang ketiga adalah jaringan mitra Microsoft. Microsoft menawarkan produk dan solusinya kepada pelanggan melalui berbagai toko aplikasi. Toko aplikasi ini mencakup Windows Store, Xbox Store, dan toko aplikasi Microsoft Dynamics 365. Elemen yang selanjutnya adalah revenue stream. Microsoft Corporation menghasilkan pendapatan melalui yang pertama dari penjualan produk, yang kedua layanan cloud, yang ketiga dari periklanan, yang keempat dari layanan profesional, dan yang kelima dari lisensi, dan yang keenam dari retail. Elemen selanjutnya adalah key resource, di mana sumber daya jalannya perusahaan Microsoft ini terdapat 6 poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah sumber daya manusia. Microsoft Corporation memiliki sejumlah besar karyawan berketerampilan tinggi yang merupakan sumber daya penting termasuk pengembangan perangkat lunak. Pakar perangkat keras, perancang, dan insinyur. Tenaga kerja perusahaan tersebar di banyak lokasi di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat, Eropa, Asia, dan Afrika. Microsoft memiliki lebih dari 1.800.000 karyawan di seluruh dunia dan mempekerjakan puluhan ribu karyawan baru setiap tahunnya. Yang kedua, sumber daya yang kedua adalah kekayaan intelektual. Sumber daya Microsoft yang paling signifikan adalah kekayaan intelektualnya yang mencakup paten, hak cipta, merek dagang, dan rahasia dagang. Kekayaan intelektual ini merupakan hasil upaya penelitian dan pengembangan ekstensif perusahaan selama bertahun-tahun dan dilindungi undang-undang. Yang selanjutnya, sumber daya yang selanjutnya adalah infrastruktur dan teknologi. Infrastruktur teknologi Microsoft sangat penting untuk menghadirkan produk dan layanan perangkat lunaknya secara andal dan efisien kepada pelanggan. Pusat data dan jaringan perusahaan berlokasi di seluruh dunia dan sangat penting untuk mendukung layanan komputasi awan seperti Microsoft Azure dan Microsoft 365. Sumber daya yang selanjutnya adalah merek Microsoft adalah salah satu yang paling dikenal dan berharga di dunia. Berkat sejarah panjang dan logo ikoniknya, merek perusahaan mewakili kualitas, inovasi, dan keandalan bagi pelanggan di seluruh dunia. Selanjutnya, sumber daya keuangan. Sumber daya keuangan Microsoft sangat penting untuk operasinya, termasuk investasi dalam penelitian dan pengembangan, akuisisi dan pemasaran. Perusahaan ini memiliki cadangan kas dalam jumlah besar dan menghasilkan pendapatan besar setiap tahunnya dan produk dan layanan perangkat lunaknya. Selanjutnya, yang terakhir, sumber dayanya dari ekosistem mitra. Mitra Microsoft mencakup produsen perangkat keras, vendor perangkat lunak, dan penyediaan layanan yang menciptakan produk dan layanan perlengkapan yang memperluas penawaran perangkat lunak Microsoft. Mitra Microsoft juga membantu memasarkan dan mendistribusikan produk dan layanannya kepada pelanggan di seluruh dunia. Pada segmen selanjutnya elemen customer relationship pada bisnis model kanvas Microsoft. Microsoft selalu berdedikasi untuk membangun hubungan pelanggan yang langgeng. Perusahaan menyadari bahwa pelanggannya adalah fondasi bisnis dan berupaya menciptakan pengalaman pelanggan yang positif dengan menyediakan produk berkualitas tinggi dan layanan terbaik. Di sini tergambar pada 4 poin. Yang pertama, Microsoft melakukan layanan yang dipersonalisasi. Yang kedua, ada keterlibatan komunitas. Yang ketiga, umpan balik pelanggan. Yang keempat, perbaikan berkelanjutan. Di mana pada layanan dan personalisasi ini, Microsoft menawarkan bantuan yang dipersonalisasi kepada pelanggan melalui perwakilan layanan pelanggan yang tersedia 24 jam setiap hari melalui telepon, email, atau obrolan langsung. Keterlibatan komunitas, perusahaan secara aktif mempromosikan keterlibatan komunitas untuk membina hubungan yang lebih kuat antara pelanggan dan mereknya melalui acara seperti Microsoft Ignite dan Microsoft Build. Selanjutnya, yang ketiga, umpan balik pelanggan. Microsoft secara aktif mengumpulkan umpan balik pelanggan untuk meningkatkan produk dan layanannya. Perusahaan telah menyiapkan berbagai saluran di mana pelanggan dapat memberikan umpan balik, termasuk survei, forum media sosial, dan komunikasi langsung dengan perwakilan layanan pelanggan. Biasanya umpan balik pelanggan ini untuk memberi saran ataupun kritikan untuk pengembangan dari Microsoft. Yang keempat, ada perbaikan berkelanjutan. Microsoft terus berupaya meningkatkan produk dan layanannya untuk memastikan bahwa produk dan layanan memenuhi perubahan kebutuhan pelanggannya. Perusahaan secara rutin merilis pembaruan, patch, dan fitur baru untuk meningkatkan kinerja dan kegunaan produknya, memastikan pelanggannya memiliki akses dan teknologi terbaru dan terbaik di pasar. Selanjutnya, elemen key activities pada Microsoft. Microsoft Corporation terlibat dalam aktivitas utama untuk memastikan keberhasilannya. Untuk memastikan keberhasilannya, Microsoft
Di sini kita akan jelaskan mengenai ada 5 poin. Yang pertama, key activities yang pertama adalah pengembangan perangkat lunak, yang kedua penelitian dan pengembangan, yang ketiga pemasaran dan penjualan, yang keempat akuisisi, dan yang kelima dukungan pelanggan. Di mana dari pengembangan perangkat lunak, penelitian dan pengembangan, pemasaran dan penjualan, akuisisi dan dukungan pelanggan, eh, membantu Microsoft Corporation mempertahankan dominasi pasarnya dan terus berkembang. Selanjutnya pada elemen key partnership, Microsoft Corporation telah menjalin kemitraan penting dengan berbagai bisnis untuk meningkatkan produk dan layanannya. Hubungan ini sangat penting dalam penyampaian solusi perangkat lunak berkualitas tinggi dan andal. Berikut adalah beberapa kemitraan utama perusahaan. Yang pertama ada kemitraan produsen perangkat keras, yang kedua pengembangan perangkat lunak, yang ketiga penyediaan layanan cloud, yang keempat lembaga penelitian, dan yang kelima instansi pemerintah. Produsen perangkat keras, Microsoft bekerja sama dengan produsen perangkat keras terkemuka seperti Dell, HP, dan Lenovo untuk memastikan perangkat lunaknya dioptimalkan untuk perangkat mereka dan untuk bersama-sama menciptakan produk inovatif. Di perangkat lunaknya, Microsoft menjalin kemitraan dengan vendor perangkat lunak independen atau ISP dan pengembangan pihak ketiga untuk menciptakan solusi perangkat lunak yang terintegrasi secara lancar dengan produk Microsoft. Yang ketiga, penyediaan layanan cloud. Microsoft bermitra dengan penyedia layanan cloud seperti Amazon Web Service, Google Cloud, dan Oracle untuk memastikan kinerja optimal dan integrasi perangkat lunaknya di lingkungan cloud. Lalu di lembaga penelitian Office 365 Education, Microsoft Teams, Windows Education, Minecraft Education, dan Intune for Education yang dirancang untuk memfasilitasi pendidikan. Yang kelima, di mitra pemerintah, Microsoft bermitra dengan pemerintah dan organisasi sektor publik untuk memberikan solusi perangkat lunak yang aman dan andal untuk fungsi penting pemerintah seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan keselamatan publik. Kemitraan ini, dari kelima poin ini, 5 poin kemitraan ini, memungkinkan Microsoft Corporation untuk memanfaatkan teknologi keahlian domain dan saluran distribusi mitra mereka untuk menyediakan solusi perangkat lunak yang inovatif dan berkualitas ke pasar. Selanjutnya, pada cost struktur atau struktur biaya, di sini Microsoft Corporation memiliki struktur biaya yang kompleks karena beroperasi di berbagai sektor industri teknologi. Berikut adalah rincian beberapa konsumen biaya utama. Pengeluaran yang pertama, Microsoft digunakan untuk penelitian dan pengembangan. Microsoft berinvestasi dalam pengembangan perangkat keras, perangkat lunak, dan teknologi baru yang membantu mereka bersaing dengan pesaing seperti Apple dan Google. Yang kedua, biaya yang digunakan oleh Microsoft dikeluarkan untuk penjualan dan pemasaran. Microsoft berinvestasi besar dalam pemasaran untuk mempromosikan produk dan layanannya, serta menarik pelanggan baru melalui media TV, media sosial, dan platform online lainnya. Yang selanjutnya mengeluarkan tentang biaya administrasi. Microsoft mengeluarkan biaya besar untuk biaya administrasi yang signifikan terkait dengan gaji, sewa, utilitas, dan biaya terkait bisnis lainnya seperti biaya tugas administratif, berkisar dari biaya manajemen, hukum, keuangan, dan staf pendukung. Yang selanjutnya, biaya infrastruktur dan operasi. Microsoft menggunakan biaya infrastruktur dan operasional yang signifikan untuk menyimpan dan menyediakan akses ke data, menjalankan server, dan menyediakan layanan cloud. Biaya selanjutnya dikeluarkan untuk mengakuisisi. Microsoft seringkali mengakuisisi perusahaan lain untuk meningkatkan produk atau layanannya. Akuisisi ini disertai dengan biaya merger dan akuisisi yang dapat menimbulkan dampak signifikan terhadap keuangan perusahaan. Pengeluaran terakhir oleh Microsoft adalah untuk biaya hukum dan peraturan, di mana sebagai perusahaan publik, Microsoft harus mematuhi berbagai persyaratan hukum dan peraturan yang mungkin memerlukan pengeluaran hukum yang tinggi. Kesimpulan dari studi kasus Microsoft Corporation dari pembahasan BMC ini ditemukan bahwa setelah melakukan analisis bisnis model Canvas untuk Microsoft Corporation, terbukti bahwa perusahaan tersebut memiliki model bisnis yang kuat yang membantunya mempertahankan daya saingnya di pasar. Model bisnis Microsoft Corporation berpusat pada penciptaan dan penyampaian produk dan layanan inovatif kepada pelanggannya sambil mempertahankan efektivitas biaya dan menghasilkan keuntungan.
Itulah presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.